Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Riana Nurkolis dari SD Impres Koprapoka 2 Timika. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan topik Merdeka Belajar, ada 5 modul. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Yang kedua, ingin menjadi guru seperti apa saya? Apa alasan memilih sebagai pendidik? Pahami kekuatan dan kelemahan dalam diri. Kembangkan kapasitas diri. Peran guru sangat strategis, mendidik masyarakat, mempersiapkan memimpin masyarakat, membuat murid menjadi manusia merdeka sesuai dengan kodratnya. Guru hendaknya menjadi contoh tingkah laku, sikap, tutur kata, menurut tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya, selalu membuka diri dan adaptif akan perubahan. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Daftar materi, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Yang dimaksud adalah pendidikan ibarat seorang petani, menuntun dan menjaga. Guru mendorong kolaborasi. Bukan sistem pendidikan zaman kolonial, otoriter atau kekerasan, namun menekankan pada sistem Among trilogi pendidikan. Bukan hanya menekankan pada ranah kognitif, tapi humanis, seluruh aspek, dan menekankan pada menggerakkan kekuatan kodrat lahir dan batin murid dan kemerdekaan belajar murid. Mendidik memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai manusia merdeka secara lahir maupun batin yang tidak tergantung kepada orang lain. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Daftar materinya, kodrat murid dan trikon. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal murid atau kearifan lokal. Kodrat zaman berkaitan dengan masa saat murid menempuh pendidikan. Alam dan zaman bersifat dinamis seiring berubahnya waktu. Asas trikora yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu atau berkesinambungan, konvergen mengambil dari berbagai sumber di luar. Konsentris tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul keempat, mendidik dan melatih berdasarkan budi pekerti. Daftar materi menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti watak atau jiwa manusia, perpaduan gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga, cipta, rasa, dan karsa. Tidak cukup untuk membekali kemampuan kognitif saja, melainkan seimbang dengan efektif dan psikomotor. Pendidikan harus mampu memahami kemampuan kodrat murid sebagai individu subjek belajar berbudi pekerti yang perlu dikembangkan.
teori konvergensi, teori tabula rasa, dan teori negatif. Mengendalikan tabiat asli atau watak biologis, takut, malu, kecewa, iri, berani, egois. Menebalkan watak baik, kecakapan berpikir dan memahami. Modul kelima. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada murid dan keselamatan dan kebahagiaan, memperoleh lingkungan pembelajaran murid yang terbaik, yaitu mendidik sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan gaya belajar murid. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Pendidik menciptakan pembelajaran yang bermakna, memberikan materi yang bermanfaat, dan menggunakan beragam alat ukur. Fungsi pendidikan mempersiapkan murid siap hidup dan mengisi zaman dengan selamat dan bahagia. Sistem Among, trilogi pendidikan, menjadikan pembelajaran abad 21 memecahkan masalah konkret, sosial, emosional. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat. Memperbaiki budaya bangsa Indonesia perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat guna mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Analisis kompetitor. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, konsep pengajaran saya berubah. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Harusnya merekalah sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan samar-samar. Telah terisi tulisan dan pendidik bertugas menebalkannya. Refleksi. Mengetahui bahwa bagaimana seharusnya menjadi guru, memandang murid memerlukannya. Saya memahami bahwa diri saya perlu perbaikan dalam melaksanakan praktek pembelajaran. Ada motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik menjadi pendidikan sesuai dengan filosofi KHO. Lebih meningkatkan pemahaman karena dapat merefleksikan kegiatan praktek mengajar selama ini bersama dengan guru-guru. Refleksi mengubah saya pemahaman terhadap bagaimana seharusnya menjadi guru dan bagaimana seharusnya memperlakukan murid sesuai dengan kodratnya. Hal yang saya lakukan adalah melaksanakan praktek pembelajaran yang berorientasi sesuai pada kebutuhan gaya belajar murid sesuai dengan kodratnya serta mengisi diri guna memperbaiki pribadi sebagai pendidik. Umpan balik. Dari paparan yang telah disampaikan sebelumnya, saya berpikir pembelajaran yang telah saya lakukan ternyata kurang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah memperbaiki cara mengajar saya melalui metode-metode yang sesuai dengan filosof Ki Hajar Dewantara. Demikian presentasi saya yang telah saya paparkan sebagai aksi nyata saya
Terima kasih.